welcome back in my channel Evan Study with me. Jangan lupa di subscribe ya. Hai, welcome back to my channel. Bersama saya dengan Miss Rita. Mari temukan pembelajaran menarik bersama dengan Miss di dalam channel ini. Fun untuk study ya. Etika profesi 10 akuntansi. Shalom dan selamat berjumpa kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran etika profesi. Pada hari ini kita akan belajar entitas dalam sektor industri jasa keuangan. Entitas dalam sektor industri jasa keuangan itu merupakan suatu lembaga keuangan di mana lembaga keuangan ini bergerak pada bidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat. Sedangkan fungsi dari lembaga keuangan itu yang pertama adalah mampu menghimpun dana dari nasabah ataupun masyarakat, sehingga nantinya dana yang dihimpun itu bisa disalurkan kembali untuk nasabah ataupun masyarakat. Nah, kita akan melihat di Indonesia lembaga keuangan itu terbagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu di dalam lembaga keuangan itu sendiri dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank atau bukan bank. Kita akan masuk ruang lingkup lembaga keuangan bukan bank, yaitu pasar modal, pasar uang, palas, koperasi, simpan pinjam, pegadaian, leasing, asuransi, anjak piutang, modal pentura dan dana pensiun. Namun, yang pertama sekali kita akan belajar tentang lembaga keuangan bank. Yang pertama adalah bank sentral. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki bank sentral yang disebut dengan Bank Indonesia? Peranan dari bank sentral itu sendiri adalah memiliki tanggung jawab pada setiap kebijakan moneter, di mana bank sentral ini memiliki kepentingan profit dalam menjalankan tugas sama sekali tidak ada. Artinya lembaga keuangan bank sentral ini sama sekali tidak memiliki kepentingan keuntungan. Artinya tidak ada keuntungan yang dicapai untuk menjalankan lembaga keuangan ini, karena diperuntukkan untuk menjaga kestabilitas dalam kebijakan moneter. Nah, apakah yang dikerjakan oleh bank sentral? Bank sentral ini yang pertama, dia harus menjaga nilai kurs mata uang dari satu negara. Nah, BI sendiri yang merupakan bank sentral di Indonesia maka bertugas untuk menjaga kurs mata uang rupiah, sehingga kestabilan dari nilai tukar mata uang rupiah harus betul-betul terjaga agar sistem perekonomian mampu untuk menjalankan roda perekonomian dalam satu negara, sehingga kita bisa melihat bahwa bank sentral ini menjadi lembaga yang sangat penting dari suatu negara, karena sistem perekonomian secara menyeluruh harus kita pelihara, harus kita jaga kestabilannya sehingga nantinya bisa menjamin kemakmuran bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, kita akan masuk pada bank umum. Bank umum itu merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani masyarakat. Apakah yang dimaksud dengan bank umum ini? Nah, sebelum kita masuk pada pengertian bank umum, kita masukkan dia ke dua jenis bank umum, yaitu bank umum devisa dengan bank umum non devisa. Apa sih maksudnya, Bu Rita, bank umum devisa dengan bank umum non devisa? Nah, bank umum yang berstatus devisa memiliki produksi lebih luas dibandingkan bank non devisa. Artinya bahwa bank yang berstatus devisa bisa melaksanakan jasa yang berhubungan di seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri. Sedangkan bank non devisa tidak bisa melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri. Salah satu contoh dari bank umum adalah bank yang kita pakai sekarang. Apabila mungkin kamu bisa memiliki tabungan di Bank BNI, kemudian kamu memiliki tabungan di Bank Mandiri, maka bank-bank tersebut termasuk kategori bank umum.
Yang ketiga, kita akan masuk pada Bank Perkreditan Rakyat atau disebut dengan BPR. Nah, kita akan melihat perbedaan nantinya antara bank umum dengan Bank Perkreditan Rakyat. Namun sebelumnya kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil yang berada di pedesaan, dan bank BPR ini biasanya berasal dari bank desa, bank pasar, lumbung desa, bank lainnya yang dilembur menjadi BPR. Sedangkan di sini kita lihat bahwa jenis pasar yang dibuat, jenis produk yang ditawarkan oleh BPR itu relatif lebih sedikit dari bank umum. Itu perbedaan yang pertama. Kalau bank-bank umum banyak yang ditawarkan. Yang ditawarkan itu biasanya adalah kartu kredit, kemudian kredit untuk pinjaman, baik itu untuk pinjaman usaha atau pinjaman pribadi, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk tabungan dan deposit juga ditawarkan oleh bank umum. Namun ruang lingkup dari BPR itu sendiri itu jauh lebih sedikit atau relatif lebih sempit dibandingkan bank umum. Nah, jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPR, ini perbedaan kedua yang kita bisa lihat dari bank umum adalah bahwa BPR tidak bisa memberikan jasa giro atau clearing. Yang keempat, kita masuk pada lembaga keuangan bank, yaitu pasar modal. Apa sih yang dimaksud dengan pasar modal? Nah, pasar modal itu adalah pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal atau investor. Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah bursa efek atau saham serta obligasi. Sebelumnya mungkin kamu sudah belajar apa yang dimaksud dengan obligasi. Obligasi adalah surat-surat penting atau surat-surat berharga yang dimiliki oleh satu perusahaan yang menyatakan kepemilikan dari suatu perusahaan tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah perlunya seorang investor bagi satu perusahaan? Investor sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk memberikan bantuan dana modal agar bisa melaksanakan produksi barang ataupun jasa. Namun, setelah kita melihat pada pasar modal ini sendiri, dikatakan bahwa pasar ini adalah tempat pertemuan untuk melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal. Salah satu contoh yang bisa Ibu berikan adalah apabila mungkin kamu bisa memperhatikan pada satu bungkus Indomie ataupun satu tempat pasta gigi atau Pepsodent lah Ibu katakan, mungkin kamu bisa memperhatikan di belakangnya itu adalah produk dari Unilever. Unilever itu sendiri adalah suatu produk yang diproduksi perusahaan atas nama perusahaan TBK Corporation. TBK Corporation ini adalah salah satu perusahaan yang melakukan penjualan saham dengan secara bebas di bursa efek. Nah, dengan mereka melakukan penjualan saham tersebut dengan obligasi tersebut, maka TBK Corporation memberikan peluang kepada masyarakat luar untuk menjadi salah satu bagian dari kepemilikan pemilik saham. Artinya di situ bahwa TBK Corporation memberikan peluang bagi orang lain dengan cara menjual sebagian dari sahamnya untuk mencari dana. Salah satu proses penjualan modal ini di bursa efek itu dikatakan sebagai pasar modal. Kita masuk pada lembaga keuangan bank yang nomor 5, yaitu pasar uang atau PALAS. Pasar uang atau PALAS sama halnya dengan pasar modal, namun kita melihat perbedaannya. Kalau di pasar uang atau PALAS, pasar tersebut merupakan tempat memperoleh investasi dana. Hanya perbedaannya, modal yang ditawarkan di pasar uang adalah berjangka waktu pendek, sedangkan yang di pasar transaksi modal lebih banyak dilakukan dengan media elektronik sehingga nasabah tidak perlu datang secara langsung. Nah, perbedaannya sangat jelas sekali. Kalau di pasar modal jangkanya panjang, jangka
untuk proses transaksi, proses penerimaan, proses perolehan modal itu bisa dilakukan dalam jangka yang panjang. Sedangkan pada pasar uang atau falas itu dilakukan pada jangka waktu yang sangat pendek. Kita masuk pada materi yang keenam, yaitu koperasi. Apakah perbedaan koperasi dengan pasar modal, bank umum, pasar uang, dan juga bank sentral? Sangat jauh berbeda sekali. Koperasi merupakan suatu lembaga yang berasaskan kekeluargaan, di mana tujuannya adalah untuk mensejahterakan anggota daripada koperasi itu sendiri. Nah, kita melihat bahwa koperasi simpan pinjam membuka usaha bagi para anggota untuk menyimpan uang yang sementara belum digunakan. Artinya, koperasi itu bertujuan untuk membantu mensejahterakan para anggota. Berbeda dengan pasar modal, berbeda dengan pasar uang, berbeda dengan bank umum yang hanya dikuasai oleh beberapa orang. Namun koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggota koperasi itu sendiri. Kita lanjut pada materi yang ketujuh. Namun sebelumnya, apabila ada dari penjabaran Ibu dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 yang tidak kamu pahami, boleh kamu buat pertanyaan di kolom komentar. Nanti setelah Ibu baca, Ibu akan menjawab dan mengetikkan jawaban di kolom komentar tersebut. Kita lanjut pada materi yang ketujuh, yaitu pegadaian. Perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Nilai jaminan ditentukannya besar nilai pinjaman. Sementara ini, usaha pegadaian secara resmi masih dilakukan pemerintah. Mungkin kamu sudah sering melihat pegadaian-pegadaian yang ada di Kota Batam ini. Setelah kamu perhatikan bahwa di sana terdapat fasilitas pinjaman sesuai dengan jaminan yang kita berikan. Artinya kalau kamu meminjam 5 juta, berarti kamu harus menyediakan fasilitas jaminan yang memiliki nilai hampir sama dengan pinjamanmu, atau tidak boleh lebih besar dari nilai pinjamanmu. Sehingga bisa kita lihat bahwa pegadaian ini merupakan salah satu lembaga keuangan yang pada akhirnya memberikan bantuan kepada masyarakat dengan adanya fasilitas pinjaman. Kita masuk pada lembaga keuangan berikutnya, yaitu leasing. Leasing ini merupakan perusahaan sewa guna bidang usaha yang ditekankan pada pembiayaan barang. Artinya di sini jika seseorang ingin memperoleh barang modal secara kredit, maka kebutuhan itu bisa dibayarkan terlebih dahulu. Namun akan dibayarkan kembali oleh nasabah yang terutang, diangsur sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Contoh, apabila mungkin orang tuamu atau keluargamu pernah melakukan pengkreditan motor, pengkreditan rumah, ataupun pengkreditan barang-barang alat rumah tangga yang lainnya, maka pengkreditan ini diatur oleh leasing, di mana ketika pengkreditan ini dijalankan oleh leasing untuk membayarkan terlebih dahulu senilai dari barang yang diambil. Contoh, kredit motor seharga 13 juta, maka akan dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak leasing, sehingga kebutuhan akan motor itu segera dipenuhi. Nah, yang terutang akan melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kepada pihak leasing dengan jangka atau periode tertentu. Kita lanjut kepada lembaga keuangan berikutnya. Kita masuk pada lembaga keuangan asuransi. Asuransi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanggungan. Nah, perusahaan asuransi ini memberikan polis asuransi kepada nasabah, namun harus dibayar sesuai dengan perjanjian. Perusahaan asuransi akan menanggung resiko kerugian dengan menggantikannya apabila nasabah terkena musibah atau terkena resiko seperti perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya sesuai dengan kesepakatan.
Misalkan asuransi yang sering kita dengar memberikan jaminan bahwasanya apabila ada resiko yang diterima, kecelakaan ataupun asuransi diri, asuransi sakit, ada berbagai banyak jenis asuransi. Nanti ketika kamu kelas 11, kamu akan mendapatkan salah satu asuransi jaminan keselamatan dalam dunia usaha pada saat masa kamu prakerja nanti. Oke, baik, kita masuk pada materi lembaga keuangan nomor 10, anjak piutang. Anjak piutang faktoring di mana usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara membeli kredit bermasalah perusahaan lain. Nah, anjak piutang ini contoh perusahaan ibu memiliki utang kepada perusahaan B, maka perusahaan B karena memiliki piutang atas perusahaan ibu, maka berhak untuk mengambil alih perusahaan ibu yang sedang mengalami kepailitan. Hal ini diambil alih oleh lembaga yang dinamakan anjak piutang. Anjak piutang inilah lembaga keuangan yang pada akhirnya bisa mengambil alih pembayaran kredit dari perusahaan ibu yang pailit. Kemudian yang ke-11, modal pentura. Modal pentura itu adalah perusahaan dengan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan usaha yang mengandung risiko tinggi. Perusahaan ini memberikan pembiayaan berupa kredit tanpa adanya jaminan. Sebenarnya ini tidak dianjurkan oleh pemerintah, tapi kebanyakan ini bermunculan, apalagi sekarang ini sering kita lihat adanya pinjaman-pinjaman online yang ditawarkan melalui SMS ataupun melalui media sosial lainnya. Tetapi ini banyak sekali kita temukan karena sangat tidak disarankan. Walaupun diperoleh dengan cara yang cepat, tapi resikonya sangat besar sekali. Yang ke-12 adalah dana pensiun. Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun satu perusahaan, pemberian kerja atau perusahaan itu sendiri. Contohnya adalah jam sostek. Ya, jam sostek itu memberikan dana pensiun, dimana ketika seseorang yang tidak produktif lagi untuk menghasilkan pekerjaan, menghasilkan pendapatan sendiri untuk menghidupi dirinya, maka akan membutuhkan dana pensiun untuk melakukan atau mencukupi kebutuhan masing-masing. Nah, di dalam ke-12 lembaga keuangan ini, menurutmu manakah yang paling membantu masyarakat? Nanti kamu jawab ya di dalam kolom komentar. Oke, baik, untuk pembelajaran hari ini sekian dulu nak. Kita akan jumpa pada pertemuan berikutnya. Pada slide yang setelah ini akan muncul tugas-tugasmu, silakan dikerjakan penugasannya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kamu. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Shalom, God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk pada soal penugasanmu. Di bawah ini, kerjakanlah soal tersebut dan kerjakanlah dengan sebaik mungkin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.